Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iqbal Maulana. Di sini dengan hasil Profesi Tangerang Selatan atas nama saya Yoga Prabowo. Saya baik, bisa diceritakan bagaimana awal mula Anda tertarik mengikuti latihan Dragon Boot dan apa makna latihan ini bagi Anda secara pribadi? Pertama kali saya latihan Dragon Boot itu pada saat saya mulai masuki latihan dayung. Juga Dragon Boot merupakan kewajiban ya. Ada canoeing juga ada Dragon Boot. Baik, apa yang pertama kali membuat Anda tertarik di Dragon Boot? Mungkin karena kita ada nomor pertandingan Dragon Boot juga, jadi kita harus mengikuti latihan Dragon Boot itu. Terus, apakah ada pengalaman yang paling berkesan di Dragon Boot? Pengalaman berkesan saya pada saat tahun 2004 saya mengikuti PON Aceh, dan kemarin juga saya mengikuti perlombaan Panglima Cup di tahun 2025. Baik, mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Penting karena kita juga ada kategori Dragon Boot juga, jadi kita wajib mengikuti lomba Dragon Boot itu. Lanjut masuk ke nomor 2, apa yang Anda rasakan ketika mengikuti latihan secara rutin dan bagaimana dari latihan yang paling membuat Anda merasa senang atau puas? Mungkin pada saat latihan long distance, di situ mungkin perasaan rada senang dibanding latihan fast leg atau interval, karena long distance masih rada ringan gitu latihannya. Terus kapan Anda merasa paling menikmati latihan tersebut? Itu pada saat saya long distance, terus pada saat timnya kompak juga. Apa yang membuat momen tersebut berbeda? Mungkin pada saat timnya ada yang tidak kompak, ada yang berbeda-beda tekniknya, jadinya itu membuat suasana berbeda. Jadi masuk ke nomor 3, apa yang membuat Anda tetap bertahan mengikuti latihan meskipun menghadapi rasa lelah, jenuh, atau kesulitan? Mungkin cara saya bertahan dengan saya ada target di perlombaan yang di depannya, itu yang membuat saya bertahan. Terus udah sih. Terus apa yang biasanya Anda pikirkan saat ingin menyerah? Yang pikirkan saya menyerah mungkin pada saat capek ya latihan, mungkin ada jenuhnya, ada bosannya latihan, mungkin kayak nanti dulu lah latihan gitu. Terus siapa atau apa yang paling membantu Anda bertahan? Mungkin dari pelatih sama dari teman-teman coaching mungkin. Terus pernahkah Anda hampir berhenti? Pernah pada saat saya jenuh latihan, sama mungkin proses saya dalam dayung berkembangnya lama. Seberapa besar keinginan Anda untuk terus berkembang dan meningkatkan performa? Serta apakah latihan ini sudah menjadi kebutuhan pribadi bagi Anda? Sudah menjadi kebutuhan pribadi, karena kita setiap hari harus latihan ya, pagi sama sore. Terus apa target atau tujuan pribadi Anda dalam olahraga ini? Target tujuan dalam perlombaan Dragon Boot ini mungkin ya terutama mendapatkan medali ya, emas ataupun segalanya itu di setiap perlombaan yang akan datang. Bagaimana Anda mengukur perkembangan diri Anda? Mungkin mengukur perkembangan saya pada saat tes setiap 3 bulan itu, di situ ada tes fisik sama tes air. Terus mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Menurut saya itu tes penting karena kita dapat mengukur seorang atlet dari tes itu. Jadi bagaimana peran pelatih dalam memengaruhi semangat dan motivasi Anda selama mengikuti latihan? Mungkin peran pelatih dalam setiap dia mengasih tahu briefing setiap selesai latihan, tetap dikasih motivasi agar atletnya biar tetap semangat gitu. Terus apakah ada perbedaan saat pelatih hadir atau tidak hadir? Tentunya ada, karena pada saat ada pelatih kita mungkin lebih disiplin atau gimana. Mungkin kita nggak ada pelatih jadi nggak disiplin. Lanjut, pernahkah pelatih memberi pengalaman yang berkesan?
Pernahkah pelatih memberi pengalaman yang berkesan? Mungkin pelatih memberikan pengalaman yang berkesan pada saat ia pernah mengikuti lomba ya, yang dulunya atlet. Jadi dia lebih ngasih tahu ke murid-murid atletnya agar seperti dia yang pernah wakilin pelatnas mungkin gitu. Terus sejauh mana dukungan dari keluarga dan teman satu tim mempengaruhi konsisten dan komitmen Anda dalam berlatih? Sejauh ini keluarga saya mendukung untuk menjadi atlet dayung seperti Tangsel, karena kalau kita tanpa dukungan keluarga mungkin kita tidak bisa semangat pada saat latihan. Terus dukungan seperti apa yang paling berkesan? Mungkin dukungan keluarga yang paling penting mungkin doa ya, doa sama dukungan seperti pada saat lomba mungkin dibawakan makanan atau minuman seperti itu. Terus apakah dukungan tersebut selalu ada atau situasional? Mungkin pada dukungan itu pada saat situasional kan ya. Nah, terus masuk ke pertanyaan 7, bagaimana pengaruh suasana tim, fasilitas latihan, serta penghargaan atau dapat terhadap apakah dukungan tersebut selalu ada atau situasional? Mungkin situasional ya, karena peran orang tua mungkin dia ngasihnya pada saat lomba aja. Masuk ke pertanyaan 7, bagaimana pengaruh suasana tim, fasilitas latihan, serta penghargaan atau pengakuan terhadap motivasi Anda? Mungkin sarana prasarana lomba dayung mungkin kita ada kurang, karena pada saat kita latihan jadinya kurang semangat. Apakah fasilitas pernah mempengaruhi semangat Anda? Fasilitas mungkin enggak sih, kita kayak mau fasilitasnya kita kurang atau gimana, kita tetap semangat. Bagaimana perasaan Anda saat mendapat pujian atau kesempatan bertanding? Mungkin perasaan saya senang karena bisa mengikuti perlombaan tanding. Ini yang paling berkesan itu pada saat saya pon. Apakah suasana tim selalu mendukung? Suasana tim selalu mendukung karena kita kalau misalnya tidak disemangatin, jadinya kita kurang semangat. Terus, apakah motivasi Anda mengalami perubahan sejak awal bergabung hingga sekarang, dan faktor apa yang paling mempengaruhi perubahan tersebut? Mungkin pada saat kita kurang Apakah motivasi Anda mengalami perubahan sejak awal bergabung hingga sekarang, dan faktor apa yang paling mempengaruhi perubahan tersebut? Motivasi awal mungkin pas saya baru ikut dayung, mungkin kayak saya belum lancar dayung, jadinya kalau sekarang kan lebih udah lancar, jadi kayak lebih semangat. Terus kapan perubahan tersebut terjadi? Perubahan tersebut terjadi pada saat saya mulai berkembang pada awal tahun kemarin pada saat tes. Terus apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya mungkin latihan ya, latihan setiap hari, terus pada dragon maupun canoeing. Apakah perubahan tersebut berdampak besar bagi Anda? Perubahan saya pertama berdampak besar karena kita bisa mengukur diri kita untuk mengikuti perlombaan tersebut. Masuk ke pertanyaan 9, apa saja hambatan yang paling sering menurunkan semangat Anda, dan bagaimana cara Anda mengatasinya agar tetap konsisten berlatih? Hambatan-hambatan mungkin seperti kejenuhan ya pada saat latihan, bosan atau gimana. Mungkin kita cara mengatasinya itu kita ada jalan-jalan seperti sama-sama teman coaching, jadi ya untuk mengatasi kejenuhan itu, jadi biar kita semangat lagi latihannya. Terus hambatan apa yang paling berat bagi Anda? Paling berat hambatan saya mungkin dengan keuangan di dalam pembinaan Koni Tangsel ini mungkin kurang. Bagaimana cara Anda mengatasi rasa jenuh? Cara saya mengatasi kejenuhan ini dengan yaitu jalan-jalan mungkin bersama teman-teman Koni Tangsel, atau kita membuat program yang lebih menyenangkan lagi atau gimana. Terus siapa yang membantu Anda saat motivasi Anda turun? Yang membantu terutama mungkin orang tua atau pelatih atau teman-teman coach juga bisa. Terus menurut Anda nih, bagaimana peran kekompakan tim, kerjasama, dan koordinasi dalam Dragon Boot
mempengaruhi semangat dan keterlibatan Anda dalam berlatih? Mungkin kekompakan tim dalam Dragon Boot kita harus kompak ya, karena kalau tidak kompak menurunkan rasa semangat, kayak satu ada yang berbeda hal atau gimana. Jadinya mungkin kita harus kompak di dalam satu tim, satu perahu untuk menaikkan rasa semangat itu. Terus apa yang terjadi saat tim tidak kompak? Mungkin adanya terpecah belah di satu pemikiran masing-masing tim. Mungkin ada yang marah atau gimana, jadinya tidak seimbang lagi perahunya. Terus apakah Anda lebih semangat saat tim solid? Lebih semangat, pertama karena kita tim kalau udah solid itu pasti bangga bisa sama gitu tekniknya dari mana. Terus bagaimana hubungan antar anggota tim mempengaruhi Anda secara pribadi? Hubungannya mungkin dengan saling menguatkan atau saling memberi semangat, terus saling menjaga satu sama yang lain buat kekompakan tim ini. Oke. Baik, terima kasih.